Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dhani, NIM 104 dari kelas 6B. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas inovasi pembelajaran, yaitu tugas UTS teman-teman, tugas ujian tengah semester. Langsung saja, yang mana pada kali ini kita akan membahas tentang karakteristik siswa di Pulau Madura atau eh, alasan memilih konsep apa yang cocok untuk mengajar di Pulau Madura gitu kan. Karakteristik di perlu kita ketahui bersama itu karakteristik siswa di Pulau Madura yaitu kuat dalam budaya gotong royong dan kerjasama teman-teman dan cenderung aktif secara sosial dan komunikasi. Dapat kita ketahui bersama bahwasanya di Madura, di Pulau Madura, jika kita menilai dari anak-anak peserta didik itu lebih cenderungnya itu adalah untuk apa namanya melakukan sosialisasi teman-teman. Itu saling berteman dan saling membantu dan lain-lain. Dan beberapa sekolah memiliki keterbatasan sarana digital, tapi semangat dan belajar tinggi. Dan tidak dapat kita pungkiri sebagai pulau yang bisa dikatakan pulau yang sedikit tertinggal, Pulau Madura ini, yaitu tentang keterbatasan yaitu digital, sarana digital teman-teman. Di Madura ini itu kita biasa menemukan lumrah di satu sekolah itu mengajarnya itu pakai metode ceramah, metode dikte, metode menulis papan gitu. Dan di sini kita akan mengambil proyek basic learning yang mana basic learning ini adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek nyata sebagai sarana pembelajaran di mana peserta didik terlibat aktif dalam merancang melaksanakan penyelesaian proyek yang relevan dengan dunia nyatanya. Itu teman-teman contohnya kita nanti akan memberikan tugas kelompok. Nah, tugas kelompok itu akan dikerjakan secara bersama. Itu contohnya teman-teman. Alasan saya memilih PJBN ini untuk siswa di Madura ini adalah karena relevan teman-teman dengan karakteristik yang sering bersosial. Karena mereka akan kerja tim dan gotong royong bersama secara maksimal dan mengembangkan kreativitasan dan kemandirian dalam menyelesaikan tugas nyata. Mungkin kan integrasi nilai-nilai lokal seperti budaya, keagamaan, kearifan lokal. Contohnya kita nanti akan berikan tugas eh apa gitu yang agak nyambung dengan kearifan lokal, atau budaya atau keagamaan teman-teman. Dan cocok untuk melanjutkan tematik dan konseptual, misalnya membuat proyek tentang pertanian lokal, UMKM atau lingkungan sekitar. Contohnya kita membuat UMKM lokal. Nanti teman-teman itu contohnya akan kerjasama menjual goreng apa namanya singkong. Lanjut. Langkah-langkah PJL yang akan digunakan nantinya yaitu menentukan pertanyaan mendasar tentang masalah nyata. Contohnya bagaimana menciptakan produk olahan khas Madura yang bisa dipasarkan secara digital. Nah, kan di sini nyambung teman-teman dari kerjasama sosial, terus digital. Itu. Membuat rencana proyek, makanya aktivitas yang akan dilakukan secara riset, observasi, wawancara, membuat produk, menyusun jadwal kerja, bagian tugas tim, waktu presentasi, memonitoring proyek dan proses, dan di sini guru sebagai fasilitator memantau proses, memberi umpan balik. Jadi guru di sini tugasnya untuk memantau dan melihat kurang dari teman-teman ini apa. Gitu. Dan menghasilkan dan mempresentasikan produk akhir, sesuai menunjukkan hasil proyek buat digital presentasi video pameran, evaluasi proses dan hasilnya, kita diskusi reflektif dan penilaian terhadap ketetapan tujuannya begitu. Dan penilaian penilaian proses yaitu secara observasi terlibat siswa, penilaian kerjasama dan komunikasi, dan kemampuan penyelesaian masalah. Jadi kita di saat menilai, jadi sebagai guru kita menilai siswa dalam poin pertama itu harus menilai prosesnya teman-teman. Prosesnya itu apa saja? Itu terlibatan semua kelompok. Kita pastikan kelompok ini terlibat semuanya dan kerjasama komunikasinya dan kemampuan menyelesaikan masalahnya. Dan yaitu kualitas proyek akhir, yaitu kualitasnya dan kreativitasannya dan kesesuaian permasalahan
atau sesuai yang judul yang kita berikan nantinya. Presentasi refleksi itu kemampuan presentasi, kemampuan menerima kritik dan evaluasi diri, teman. Tapi kita perlu ketahui, teman-teman, apakah metode tadi ini cocok untuk abad mengambil dari abad 21 yang dicapai. Kita perlu bahwasanya di abad 21 itu ada jenis keterampilan. Nah, di sini ada keterampilan menjelaskan dan critical thinking, menyelesaikan masalah lokal yang mencari solusi nyata. Di sini juga ada mana kolaborasi, kerja tim dalam pembuatan proyek, communication, yaitu mempresentasikan proyek, diskusi kelompok, wawancara lapangan, dan creativity, mendesain produk, membuat video atau kampanye digital, menggunakan teknologi jika memungkinkan untuk mempromosi proyek, dan proyek dapat mengangkat budaya lokal atau kegiatan lokal dengan merancang safe district learning, yaitu merancang sendiri kegiatan belajar kita kerja terhadap siswa. Jadi teman-teman, eh tapi kita bersama bahwasanya PJBL di sini itu tugasnya akan menyambungkan dalam tiga hal, yaitu gotong royong dan keaktifan sosial, cek aktifan sosial dan digital. Karena harus kita didik juga sebagai eh, abad-abad sekarang ini kita harus melek terhadap dunia, teman-teman. Jika kita sudah tertinggal satu langkah, maka kita akan kalah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.